Jadi kita itu dijanjiin Allah, apapun yang kita tanam kebaikan sekarang, kita lakukan kebaikan sebanyak mungkin ini, kita harus benar-benar apa ya, memberikan eh, satu penekanan pada diri kita agar kita benar-benar menganggap bahwa yang kita lakukan di dunia itu bukan sia-sia gitu loh. Tidak sia-sia, tapi sesuatu yang sifatnya jual beli. Nah, kemarin kita bicara tentang tijaroh, tentang bisnis. Sesuatu yang bukan gratisan gitu loh. Kalau kita memberi sesuatu, makanya saya selalu sampaikan pada dulur semua bahwa it is not giving but sending kan gitu. It is not losing but saving. Ya. Jadi kita ketika kita memberi, bersedekah, berzakat, berwakaf dan sebagainya itu kalimatnya. Jadi kita tidak sedang memberi sebenarnya, tapi kita sedang mengirimkan. Kita tidak sedang kehilangan atau kekurangan, tapi kita justru sedang menyimpan. Gitu. Jadi bahkan khairum minha, bahkan lebih banyak dari apa yang kita simpan. Nah, ini kan menjadi satu iming-iming harusnya untuk kita semua. Iming-imingnya itu adalah bahwa ini bagus loh, ini investasi yang nyaris tidak ada duanya. Jadi harus kita benar-benar pahami itu. Nah, jadi sekali lagi mindset kita yang harus berubah. Mindset kita. Jadi this baik zakat, ya kan, infak, sedekah, wakaf, ya kan, bah, gitu. Itu bukan sesuatu yang sifatnya saya tulis sebagai it is not giving but apa sending. It is not losing but saving bahkan itulah inilah. Jadi supaya kita ndak salah salah niat kemudian mempengaruhi apa mindset kita gitu kan. Jadi di situ falahu khairum minha akan mendapat balasan yang lebih baik daripada yang diberikan. Min fazakhin wahum min faza'in yauma idin aminun. Sementara terhadap guncangan kejutan dahsyat hari kiamat itu mereka akan aman. Mereka akan aman. Artinya aman ini memiliki dua makna. Jika memang ada dalil yang mengatakan bahwa nanti kalau kiamat datang itu pada saat orang muslim sudah meninggal semua. Orang yang baik, muslim saya banyak orang aku muslim. Maksudnya orang beriman itu sudah tidak ada. Diwafatkan sebelum kiamat. Sehingga kalau itu tafsir kiamat itu benar-benar tidak ada orang beriman, maka
yang dimaksud dengan ayat ini wahum min faza'i yauma idzin aminun, mereka akan merasa aman, berarti mereka sudah pasti akan meninggal dan merasa akan meninggal aman dari terlibat pada hari kiamat. Tapi jikapun misalnya ada, Allah alam ya, orang beriman yang sampai di hari kiamat, maka oleh Allah mungkin ya akan dilindungi dari siksaan hari kiamat. Tapi semua orang tetap akan meninggal pada hari kiamat ya. Jadi mungkin yang paling lebih masuk akal adalah wahum min faza'i yaumaidin aminun, bahwa mereka merasa aman ini artinya orang-orang beriman itu merasa bahwa mereka akan dipanggil Allah sebelum datangnya kiamat. Wa man jaa bis-sayyi'ati fakubat wujuhum finnar. Ancaman-ancaman semacam ini yang sekarang jarang kita dengar terkait dengan neraka. Jarang orang yang mau membahas neraka. Dianggap tidak enak, dianggap tidak nyaman, dianggap mengganggu psikis, mengurangi semangat, merusak citra Islam, bahkan gitu. Dulu ya apa sih? Mengisi Quran dianggap merusak citra Islam. Karena citra Islam itu dikesankan hanya baik, indah, nggak ada kekerasan, dan dianggap bahwa ancaman neraka itu simbol kekerasan. Nggak bisa begitu. Justru ancaman neraka itu adalah simbol supaya manusia tidak melakukan kekerasan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya di dalam KUHP atau di dalam manapun lah undang-undang pidana di negara manapun disebutkan ancaman hukuman. Di beberapa negara Amerika, negara bagian Amerika ada yang tidak mau menerapkan hukuman mati misalnya. Tapi hukuman mereka sama aja. Misalnya 600 tahun di penjara. Loh, ya. Dek, 600 tahun di penjara itu kan sama aja dengan pembusuklah kamu di penjara. Umur orang nggak mungkin 600. Nah, ancaman-ancaman itu justru untuk mencegah kekerasan. Ancaman seperti itu. apa dek? Yang penting adalah bagaimana menggambarkan itu sehingga membuat orang tidak Ayo. berani melakukan kejahatan. Karena kalau kemudian tidak ada ancaman itu dalam setiap pasal-pasal kitab undang pidana, ya dia jadi kayak peraturan ompong, peraturan yang nggak ada giginya, gitu loh, nggak ada giginya. Lah buat apa? Buat apa? Gitu kan? Maka di dalam aturan Islam pun sama, neraka itu bukan simbol kekerasan. Justru neraka itu adalah simbol dan aturan agar manusia tidak melakukan kekerasan. Karena kalau kamu melakukan kekerasan yang tidak beralasan hak, kamu akan begini. Justru neraka itu diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam Islam, itu untuk antisipatif, untuk mengantisipasi, supaya manusia untuk mencegah kejahatan. Gitu loh. Jadi itu yang harus dirubah mindsetnya. Tetapi toh demikian tetap harus disering diceritakan. Islam itu begini loh. Jadi Islam itu harus diceritakan utuh. Wajah Islam itu harus ditampakkan utuh. Supaya apa? Supaya manusia siapapun yang memilih Islam sebagai jalan hidup tidak kecele. Ketika kemudian mendalami Islam secara lebih dalam, lalu kemudian ketemu dengan hal-hal yang sifatnya ancaman, hal-hal yang sifatnya berat, terus kemudian enggak gini. Nah ini karena salah yang memarketingkan, memasarkan. Jadi sejak awal harus sampaikan bahwa Islam itu indah memang, Islam itu ramah memang,
Islam itu penuh kedamaian, iya. Islam itu penuh, iya tetap harus. Itu untuk membuat orang tertarik terhadap Islam, terhadap agama kita ini. Tetapi begitu sudah mulai masuk, kita harus mulai berani untuk menyampaikan. Meskipun dengan cara yang pelan dan periodik, pelan dan gradualistik, bertahap, tapi tetap harus sampaikan gitu loh. Jangan pada saat awal mencitrakan Islam lembut, nggak ada apa-apa, kemudian sampai kapan juga nggak diceritakan tentang neraka. Akhirnya nggak ada rasa khawatir takut melanggar. Jadi Islam itu bukan hanya bicara tentang tawaran iming-iming surga, tapi Islam juga bicara tentang ancaman neraka. Islam tidak hanya bicara tentang kedamaian, tapi Islam juga bicara tentang kerasnya perjuangan, gitulah. Makanya ada satu moto, kami cinta damai, tapi kami lebih cinta kemerdekaan. Gitu. Buat apa damai kalau terjajah? Iya toh? Gitu. Nah, ini kebanyakan orang hipokrit itu lebih memilih kondisi nyaman, dijajah enggak apa-apa, dicocok hidungnya enggak apa-apa. Jadi komprador penjajah enggak apa-apa, asalkan nyaman, aman hidupnya. Nah, di zaman dulu Belanda itu, kenapa sampai sekian ratus tahun Belanda bisa menjajah Indonesia? Ya karena bangsa Indonesia lebih banyak yang memilih jalan itu, memilih jalan lebih baik dijajah asalkan aman, nyaman daripada menjadi pejuang yang harus keluar masuk hutan, nggak aman, nggak enak, gitu loh. Ya akhirnya langgeng penjajahan itu. Nah manusia juga begitu. Kita-kita yang tahu agama, yang perlu sudah ngaji ini, harusnya bukan memilih konteks nyaman aman, asalkan tidak dibenci, asalkan tidak di ini, kemudian tidak mau menyampaikan bab-bab seperti ini. Misalnya ini, waman ja'a bisayyati fakubat wujuhum finnar. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa kejahatan atau dosa-dosa, maka wajahnya akan disungkurkan dalam neraka. Oh, kan tidak enak baca ayat kayak gini. Gitu. Baca ayat kayak gini kan kayak kayak pada saat sedang getol-getolnya ngejar apa proyek, lalu disuguhi bicara neraka, es gak pas es, ya, gitu. Wes malas aku ngaji di situ. Padahal Allah berfirman, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sudahlah, kalau memang kamu mengerjakan kebaikan dan bukan kejahatan, kamu tidak usah takut tentang neraka. Karena apa? Allah tidak akan membalas kecuali seperti persis timpal dengan apa yang kamu kerjakan. Kejahatan ini akan dibalas ini, kejahatan itu akan dibalas itu. Udah jelas sejak awal. Itu bahkan Allah saking sayangnya sama kita, itu supaya manusia tidak masuk neraka, dikirimkanlah seorang rasul untuk membimbing jalan supaya menghindari neraka. Namun kebanyakan manusia malah justru jeludur, wedhus putul, ngambil jalan sendiri di luar jalan yang sudah diajakkan oleh para rasul, para nabi. Ngambil jalan yang sesuai nafsu, padahal khufatul jannah bil makari wa khufatun nar bisyahawati. Neraka itu ditutupi oleh hal-hal yang menyenangkan hati, sementara surga ditutupi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Manusia akhirnya memilih bukan jalannya para rasul, para nabi, tapi jalan sesuai nafsu masing-masing pribadi. Nah ini yang kemudian Allah berfirman juga di sini. Ya, kamu tidak akan dibalas kecuali sesuai seperti apa yang kamu lakukan. Innama umirtu an abuda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha walau kullu syai'in. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah taat tunduk patuh kepada Tuhan dari negeri ini, negeri Mekah maksudnya. Alladzi harramaha walahu kullu syai'in, yang Allah sendirilah yang menyucikannya
dan bagi Allah lah segala sesuatu milik Allah. Wa amirtu an akuna minal muslimin, dan aku juga diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang berserah diri, menjadi orang muslim dulu ya. Muslim itu apa? Berserah diri. Jadi Allah memerintahkan kepada nabinya untuk berserah diri, menjadi muslim. Berarti kita juga harus begitu. Muslim itu apa? Serah diri. Nah, maaf kemarin ya, dalam live YouTube maupun Zoom kemarin, di sesi akhir kemarin ya terputus live streamingnya karena ada yang riwariwi di depan kamera, kameranya kesapluk terus lugor pecah. Nah, akhirnya ya buyar live streamingnya. Tapi alhamdulillah kemarin bicara tentang Islam sebuah aturan hidup, ya dihadiri Pak Bupati, dihadiri Wakil Rektor Umla. Kemarin itu unik itu. Jadi pembicaranya adalah Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, itu Rektor Universitas Islam Malang periode 2014 sampai 2024. Itu notabene adalah universitasnya dulur-dulur NU. Dan Prof. Maskuri sendiri adalah Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Nah, sementara kemarin diadakan di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Nah, kemarin dihadiri oleh Bendahara Umum PW Muhammadiyah Provinsi Jatim. Nah, jadi acara membahas tentang Islam, yang hadir adalah pengurus PW Muhammadiyah Jatim, juga yang bicara adalah pengurus PW NU Jatim. Dan yang jadi pembicara utama adalah SPMA. Nah, kemarin alhamdulillah Kayeng, Pak Bupati juga hadir, kemudian beberapa tokoh masyarakat dari pesantren, dari akademisi, dari para mahasiswa, ada dosen, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S3, kemudian para cabang-cabang juga hadir. Dan alhamdulillah Gayang lancar mulai awal sampai akhir. Kita benar-benar membahas tentang tulisan Pak Guru Muhtar tentang Islam. Jadi kalau di sini disebutkan dalam ayat ini, wa umirtu an akuna minal muslimin, kemarin kita bahas tentang itu. Kita seminar nasionalkan, mengundang para pakar di bidangnya, para profesor, untuk membedah buah pikir dari Pak Guru Muhtar tentang apa itu Islam. Muslimin itu yang dimaksud apa? Jadi Islam minimal ada 3 makna. Makna pertama adalah serah diri, bahwa agama Islam itu menuntut para pemeluknya untuk serah diri, tunduk patuh total, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Maksudnya apa tanpa tapi? Begini, aku mau sholat, tapi tolong dong saya dikasih ini. Jadi masih ngasih syarat. Atau tanpa nanti, Islam itu tanpa nanti. Misalnya, sampean harus bisa melaksanakan sholat, ya, wajib itu. Terus dia bilang, ah nanti aja lah kalau udah tua aku sholat. Nggak boleh, nggak ada kata nanti itu dalam perintah Islam itu. Atau dengan kecuali, misalnya, aku mau sholat duhur, asar, maghrib, isya, kecuali subuh. Nah ini kan milih-milih ini. Nah Islam tidak begitu. Islam itu sebuah aturan serah diri, tunduk patuh total, hanifan musliman, seperti keislamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan ahli keluarganya. Makanya sholawat kita dalam tahiyat kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena itu, jadi Islam pertama dimaknai sebagai serah diri, tunduk patuh. Diperintahnya beli putranya sembelih.
Diperintah ninggal istri dan anaknya di padang pasir, ditinggal. Diperintah macam-macam Nabi Ibrahim loh. Semuanya dituntaskan dalam kalimat aslim ya Ibrahim. Setelah dulu pandolah kamu wahai Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, aslam tu li rabbil alamin. Aku berserah diri tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Jadi mana Islam pertama adalah serah diri. Mana Islam yang kedua adalah damai, peace. Jadi Islam menawarkan kedamaian, baik kedamaian lahir maupun batin, baik kedamaian individu maupun lingkungan, baik kedamaian jasmani maupun rohani, baik kedamaian dunia maupun kedamaian akhirat. Islam menawarkan itu utuh, gitu. Damai. Karena apa? Menawarkan kesederhanaan, ketenangan hati. Sampai nanti di akhirat yang dipanggil adalah ya Tuhan nafsul mutmainnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hai orang-orang yang hai nafsu-nafsu yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang. Dipanggil Allah itu. Karena apa? Selalu radiyatan mardiyah. Baik di dunia maupun di akhirat itu selalu hidup dengan ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Jadi makna Islam itu adalah damai. Makna Islam yang ketiga adalah selamat. Nah, selamat ini maksudnya adalah tujuan akhir dari kita mengabdi kepada Allah agar selamat di sisi Allah. Jadi selamat dunia maupun akhirat. Sehingga kalau alimat di sini wa umirtu an akuna minal muslimin dan aku diperintahkan menjadi orang-orang muslim, ini bukan hanya buat orang non muslim, tapi bahkan yang muslim sekalipun disuruh menjadi muslim. Karena kemusliman kita kadang tidak semuslim-muslim beneran, cuma sekedar warisan budaya. Makanya juga dibahas dalam seminar diktat itu. Jangan sampai keislaman kita itu hanya karena orang tua kita muslim. Kita lahir di keluarga muslim, maka kita jadi muslim. Atau lebih parah lagi ya karena KTP saya ditulis muslim. Ya sudah, Islam agamanya. Nah, kita diminta untuk menjadi Islam yang sesungguhnya. Islam yang benar-benar kafah. Ya. Dan itu semua adalah milik Allah, apapun. Wa natul Al-Quran dan aku diperintahkan untuk membacakan Al-Quran. Paman ihtada fa innama yahtadi li nafsi, maka barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla faqul innama ana minal mundzirin, sementara yang tersesat aku hanya bisa mengatakan gitu ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan. Jadi Nabi Muhammad SAW seperti yang kemarin kita sudah bahas, tidak diberi hak oleh Allah untuk membuat orang mendapat petunjuk atau hidayah. Rasulullah hanya diperintahkan untuk sampaikan terus ayat-ayat dariku. Dan itu yang dilakukan. Ya. Innama anal minal mundzirin. Aku hanyalah bisa menjadi seorang pemberi peringatan saja. Kalau kamu tersesat, ya itu pilihanmu. Ya. Tapi kalau kamu mendapat petunjuk, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Wa qul hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Dan segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kepadamu dan akan juga memperlihatkan lagi ayat-ayatnya atau tanda-tanda kebesarannya Allah. Fata'rifunha dan kalian juga tetap akan mengetahui itu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan Allah juga bukanlah lalai, Tuhan yang lalai terhadap apa yang kalian hendak. Semuanya akan tercatat, semuanya akan terbalas terhadap apa yang dikerjakan manusia. Nah, terkait dengan itu, dulur, kembali ke ayat yang pertama tadi bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita tanam. Kita akan mendapatkan apa yang kita kerjakan. Sehingga jangan takut, jangan takut untuk eh, berbuat baik sebanyak mungkin. Karena apa? Karena kalau kita berbuat baik sekecil mungkin juga kita akan dibalas, berbuat jelek sekecil mungkin juga akan dibalas. Pertama misalnya sedekah tadi, yang di dalam ayat yang pertama tadi, manja abil hasanati falahu khairum minha. Jadi kita akan dibalas bahkan lebih baik. Nah, untuk menjadi seperti itu, ayo pakai mindset ini dulu. Saya tunjukkan ya. Coba lihat semua di layar ya. Ini harus kita pahami seperti ini.
Nah, ini loh. Jadi harusnya kita itu berpikir ini, berpikir seperti ini, ya. Zakat, infak, sedekah, hibah, itu sebenarnya is not giving. Sama memberikan entah itu kepada lembaga dalam bentuk wakaf atau kepada individu dalam bentuk sedekah. Itu sebenarnya bukan memberi, tapi itu sending apa? Mengirim. Sama itu sedang mengirimkan tabungan bekal sampean ke sana untuk sangu sampean. Gitu loh. Bukan memberi supaya apa? Kita tidak merasa bahwa kita itu adalah orang yang hebat, orang yang dibutuhkan, apalagi sampai ngungkit-ngungkit pemberian. Enggak, itu bukan diberikan, ada anak yatim di depanmu, lalu kamu ngasih uang, itu bukan memberi dia loh aslinya. Hanya nitip ke dia supaya dikirimkan ke akhirat, sending, transfer, itulah. Jadi orang kalau sudah berpikir begitu kan harusnya enggak malu, enggak eman untuk mengeluarkan tenaga pikiran dan hartanya untuk kepentingan agama. Karena sebenarnya bukan untuk agama atau untuk orang lain, untuk memberi orang miskin bukan untuk orang miskin. Kamu hanya nitip ke dia untuk dibawa ke akhirat. Lalu yang kedua adalah it is not losing, but saving. Jadi sebenarnya memberi itu bukan berkurang harta kita atau apalagi habis. Enggak. Dia sedang saving apa? Nyimpan. Sedang apa? Nyimpan. Sedang menabung. Jadi sama bukan losing sama sekali, tapi sedang menabung dulu. Oke? Menabung. Jadi bukan kehilangan punya uang 10 juta, lalu sedekah 5 juta. Duh, kok kurang 5 juta? Enggak, itu nanti akan digandakan oleh Allah jadi sekian miliar kok di akhirat kok. Itu tijaroh yang tidak bakal rugi itu. Nah, cuma pemahaman seperti ini memang hanya likaumi yuk minum untuk orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman. Bahwa sedekah, bahwa zakat, infak, wakaf, sedekah, hijana maupun hijah itu, hibah itu bukan giving, bukan memberi, tapi itu adalah sending, mengirim saja. Orang yang di depan sampean itu individu maupun takmir maupun yayasan itu hanyalah sebagai kurir saja. Dan sedekah itu sebenarnya bukan kehilangan atau berkurang, tetapi sedang saving, sedang menabung. Oke, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Oh, silakan. Ya, mumpung masih ngantuk. Kakean ini kebanyakan lepet sama ketupat. Ya. Ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Kita dapat ilmu baru. Hari ini kita menyelesaikan surat An-Naml dan insya Allah hari Sabtu kita akan ketemu lagi. Besok kita libur ya. Hari Sabtu kita akan lanjutkan pada Quran surat selanjutnya. Al-Qasas. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, kita memahami An-Naml itu apa, Namlatun itu apa, sampai sekecil itu pun punya kerajaan sendiri meskipun dibanding dengan kerajaannya Sulaiman jauh lebih, tapi ternyata bahkan semut pun diberi kearifan oleh Allah untuk kita jadikan pelajaran kita. Semoga Allah merahmati kita. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma fil mu'minan dan muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana wa barik lana fi ma astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma dafa'na al-bala wal wabaa wa al-hasana. ربنا ما نفقت بنا ما شاهدت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ
Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Muhtana bapa rahmatika Allahumma zidna rahmatan wa barakatuh. Allahumma afrina sabra sabida min al-fasad. A'udzu billahi min syaitil bala wal qadar ki syaqwa wa syambat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Nabil